Apakah memang boleh Ustaz nikah kontrak gitu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya kayaknya memang perlu diperjelas itu kata nikah, kata kontrak. Itu kadang justru berkembang menjadi sesuatu yang keluar dari makna istilah itu. Kawin adalah sebuah perpaduan antar dua hal, dan itu tidak hanya berlaku dalam kehidupan manusia. Jadi kawin tumbuhan juga kawin. Iya. Nah, kawin di sini bisa disebut sebagai kawin natural. Hubungan antar sesama itu bisa dianggap sebagai kawin, peristiwa natural, karena manusia juga spesies bagian dari hewan. Namun juga ada kawin sebagai sebuah aktivitas konvensional. Maksudnya Ustaz? Nah, aktivitas konvensional inilah yang kita sebut nanti dengan nikah berdasarkan agama atau berdasarkan aturan-aturan. Kan tidak cukup karena sama-sama membutuhkan kemudian kita melakukan dua orang yang berbeda jenis kemudian melakukan hubungan. Itu disebut dengan kawin kalau dalam dunia hewan. Itu untuk membedakan antara manusia dan hewan sebenarnya. Iya, sebetulnya. Tapi manusia juga karena dia hewan, selain karena dia ingin melakukan interaksi seksual biologis dengan sesamanya, dengan yang sesama manusia yang beda jenis, tapi dia juga tidak cukup melakukan aktivitas perkawinan yang sebagaimana hewan dan tumbuhan. Maka dari itu ada norma-norma, ada aturan-aturan, ada kesepakatan, ada timbal balik, tanggung jawab, hak, kewajiban, dan seterusnya. Maka dari itu manusia selain melakukan kawin secara natural, juga kawin secara konvensional. Nah, konvensi atau aturan atau administrasi orang menyebutnya itu kan diatur oleh agama, oleh undang-undang negara, oleh adat, oleh apapun. Nah, itu yang juga kalau perkawinan konvensional yang ditetapkan itu salah satu penetapannya ada berdasarkan agama. Maka itu kita menyebutnya dengan kata khas nikah. Ya, sebab kalau kawin dalam bahasa Arabnya namanya zawaj, tapi nikah adalah perkawinan sesuai dengan aturan agama Islam, atau mungkin sudah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia, sehingga orang yang melakukan perkawinan dengan tata cara tertentu, dengan prosedur tertentu, baik itu ditetapkan oleh agama Islam maupun agama lain maupun oleh aturan-aturan negara, itu semuanya disebut sebagai pernikahan. Nah, karena itu kalau kita katakan kawin, ya itu belum tentu nikah. Makanya banyak kawin sudah, nikah belum. Kalau orang sering bergurau, itu artinya kawin dalam artian hubungan seksual yang di luar aturan agama. Nikahnya yang belum. Nah, kemudian ketika kita katakan pernikahan itu adalah sebuah hubungan yang dilangsungkan dengan peraturan tertentu, persyaratan tertentu, prosedur tertentu sesuai dengan agama Islam, ia disebut nikah. Sehingga kalau sekedar kawin belum tentu nikah. Ya, orang yang melakukan hubungan seksual di luar agama, di luar aturan, orang yang melakukan hubungan kumpul kebo itu dianggap sebagai perkawinan sebetulnya. Karena perpaduan makna dari kata perkawinan. Tapi kalau nikah ada peraturan. Nah, selain kata nikah yang juga ada dalam Al-Quran, ada kata tamattu, istimta. Sering kali Al-Quran menggunakan kata istimta, ya. Famastamta'tum bihi minhunna, yang artinya juga pernikahan. Nah, ini juga nanti mungkin perlu diperjelas. Nah, begitu juga kata kontrak. Kontrak ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yang artinya kalau kita melihat ke kamus, ke situs-situs bahasa, kita akan temukan bahwa kontrak itu adalah sebuah kesepakatan, sebuah perjanjian, sebuah fakta yang melibatkan dua pihak dengan ketentuan tertentu, berlaku dalam banyak hal. Misalnya dalam jual beli, utang piutang, bahkan juga pernikahan masuk di dalamnya. Jadi kontrak itu meliputi segala sesuatu. Nah, dalam bahasa Arab, kontrak itulah yang disebut dengan akad. Ya, jadi bukan hanya semua pernikahan hanya bisa terjadi bila ada akad. Tidak mungkin sebuah pernikahan terjadi tanpa akad. Nah, ketika ada kata, kita menemukan kata kawin kontrak, ini maksudnya apa? Pastilah sebuah kawin kalau dimaksudkan dengan nikah itu adalah ada kontraknya, apa perjanjiannya. Makanya sebutan kawin kontrak ini membingungkan, dan kayaknya itu adalah salah kaprah yang keburu dipakai untuk mencemooh
sebuah frase sinis yang tujuannya untuk mencemooh orang-orang yang mungkin tidak punya pemahaman tentang ragam nikah dalam jurisprudensi Islam yang terbagi dalam berbagai macam pandangan, mata aliran dan seterusnya. Karena itu sebutan nikah kontrak itu tak bermakna sebetulnya. Mengapa? Karena semua nikah itu kontrak. Mesti yang benar adalah kontrak nikah. Bedanya di mana? Dalam bahasa Arab adalah akdun nikah. Ya, kontrak nikah itu artinya pelaksanaan sebuah perjanjian untuk menandai sahnya sebuah hubungan. Yang kita lakukan biasanya dalam walimah itu adalah akdun nikah. Ijab kabul antara perempuan dan laki melakukan akad perjanjian, disaksikan dan seterusnya, ada penghulu dan seterusnya. Itu akdun nikah, artinya kontrak nikah, bukan nikah kontrak. Nah, nikah kontrak menjadi sesuatu yang tidak ada artinya. Mungkin maksudnya kontrak itu kata yang terlanjur berkembang dengan masyarakat seperti kontrak mobil, kontrak rumah. Itu salah sebetulnya. Rumah ini dikontrakkan, maksudnya apa? Rumah ini disewakan. Nanti ketika sudah disepakati untuk disewa, baru ditulis kontrak. Kontrak persewaan. Jadi masyarakat awam tentu mudah saja mereka terpengaruh. Tapi yang aneh adalah orang-orang yang merasa sudah intelektual, merasa ahli agama, yang sudah biasa bicara tentang fikih, tapi juga tetap justru mereka menjadi biang kesalahpahaman. Kesimpulannya apa sebenarnya? Jangan keburu mengadili sesuatu yang kita memang tidak pernah mengetahui detailnya. Kalau kita tidak ingin melaksanakan, tidak ada masalah. Kita tidak tahu mut'ah, kita jangan keburu mengatakan itu zina. Kenapa? Karena kalau kita katakan zina, minimal semua pernah sepakat, pernah halal, itu pernah dilaksanakan pada masa Nabi. Masa Nabi pernah menghalalkan zina? Jadi menurut saya silahkan, dan jangan keburu menganggap semua itu mut'ah, sembarang mut'ah. Mut'ah itu ada prosedurnya, ada fikihnya, ada aturannya, dan jangan meremehkan bahwa orang-orang yang meyakini kehalalan juga cukup punya bekal untuk berargumentasi. Hanya saja mereka tidak diberi kesempatan, karena keburu disesatkan, keburu dikafirkan, dan akhirnya tidak punya suara. Ibarat orang bersuara di tengah kebisingan yang banyak sekali. Mudah-mudahan masyarakat makin paham dan mau menyisihkan waktu untuk mendengar pandangan-pandangan orang yang sudah terlanjur disesatkan. Siapa tahu di antara itu ada yang berguna. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.